Pembahasan rancangan undang-undang pemilu dalam rapat paripurna yang digelar Kamis ini semakin panas. Rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi ini dihujani interupsi soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Parlemen yang terbelah menjadi dua kubu kemungkinan akan menuntaskan rancangan undang-undang ini melalui mekanisme voting. Setelah melalui berbagai perdebatan dari 5 paket yang sebelumnya muncul, kini sudah mengerucut menjadi 2. Koalisi partai pendukung pemerintah seperti PD Perjuangan, Golkar, Nasdem, P3, dan Hanura tetap menginginkan presidensial threshold 20 hingga 25% seperti yang tercantum pada opsi paket A. Amar putusan MK tidak pernah membatalkan pasal 9 tentang ambang batas presiden threshold 20%. Kita telah memiliki sejumlah alternatif di sini. Ini adalah kesempatan yang dibuat oleh Pansus. Sekarang kita putuskan, tidak ada yang tidak konstitusional kalau tidak ada di sini. Kalau memang kita tidak setuju, kita bawa ke MK, kita jiar, tidak ada masalah. Sedangkan untuk presidensial threshold 0% seperti yang tercantum dalam opsi paket B, sejauh ini didukung oleh fraksi Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sikap Partai Gerindra jelas, kita harus di 0%. Karena tidak dimungkinkan menggunakan threshold pada presiden threshold ya. Karena presiden threshold berapapun nilainya, 5, 10, 15, 20, apalagi itu telah merampok kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya Partai Gerindra mendorong bahwa presidensial harus 0%. Gerindra berharap voting dilakukan secara tertutup agar semua individu anggota parlemen dapat menyuarakan prinsip yang ada. Fraksi PKB dan PAN masih belum memutuskan akan memilih opsi yang mana. Namun PAN mengharapkan mekanisme voting dihindari dan tetap melalui musyawarah. Semua hal yang menjadi keinginan dari semua fraksi yang ada harus bisa diakomodir. Kalau kamu tanya kecenderungannya kemana, saya kira saya nggak bisa sampaikan kecenderungannya kemana, tetapi tentu kecenderungannya pada opsi yang bisa mengakomodir semua keinginan yang ada dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Nah, itu sebabnya saya bilang dari tadi, musyawarah adalah cara yang paling baik. Setelah melalui pembahasan panjang, rancangan undang-undang pemilu memang sudah seharusnya segera diketok palu. Sebab jika kembali molor, sudah pasti rangkaian tahapan pesta demokrasi akan ikut terganggu. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ya, malam ini akan menjadi penentu apakah dalam pemilihan presiden 2019 mendatang setiap partai politik peserta pemilu bisa langsung mengusung calon presidennya karena tanpa adanya ambang batas, ataukah sebaliknya partai politik harus memiliki syarat tertentu perolehan suara sebelum mengusung calon presiden. Benarkah voting untuk substansi kali ini tepat digunakan, mengingat sebagian pihak meyakini bahwa hal ini adalah soal konstitusional dan tidak konstitusional. Kami mengulasnya malam ini dengan Didi Irawadi yang merupakan Wasekjen Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Didi, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam. Selamat malam, Mas Didi, terima kasih sudah hadir. Dan juga Eko Sulistyo yang merupakan Deputi Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presidenan. Selamat malam, Mas Eko. Ya, dan dari gedung DPR RI, Viva Yoga Mauladi yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Bang Viva. Selamat malam, Mas Indra, Maulana. Baik, Pak Viva. Sekarang saya mulai dari Pak Viva. Terlebih dahulu, sepertinya informasi terbaru dari gedung DPR ini kalau beberapa fraksi yang lain sudah menentukan sikap antara opsi A, opsi B begitu ya. Justru PAN ini yang belum ketahuan. Ini sebenarnya apa arah dari PAN ini? Jadi gini, dari hasil rapat pengambilan keputusan pertama antara Pansus dengan pemerintah telah ditetapkan ada 5 paket atau 5 opsi. Kemudian di rapat paripurna pada hari ini di bawah dan telah disepakati berdasarkan lobby tadi ada beberapa hal yang sudah sepakat dari seluruh fraksi. Yang pertama soal sistem pemilu. Sistem pemilu adalah sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Kemudian yang kedua adalah soal parliamentary threshold. Parliamentary threshold adalah sebesar 4%. Kalau pada pemilu 2014 adalah 3,5%. Kemudian yang ketiga distrik magnitude atau alokasi kursi per dapil untuk DPR RI 3 sampai 10 kursi per dapil, untuk DPRD provinsi kabupaten kota 3 sampai 12
kursi per dapil. Sekarang tinggal 2, yaitu soal formula penghitungan suara menjadi kursi dan soal presidensial threshold. Ini sedang kita melakukan lobby-lobby antara fraksi bersama pemerintah. PAN menginginkan bahwa forum pengambilan keputusan di rapat paripurna berdasarkan kepada musyawarah mufakat. Tidak usah voting dulu gitu. Karena dari beberapa lobby ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat bagus ya. Ada 3 pasal yang bisa diselesaikan dan itu berdasarkan kepada musyawarah mufakat. PAN menginginkan masih ada 2 hal lagi ya, yang akan itu musyawarah kita ya? lobikan pada malam hari ini. Kita upayakan agar bisa musyawarah mufakat, tidak usah voting. Karena kita akan coba lihat dulu bagaimana sebenarnya yang dimaksud opsi A dan opsi B ini, apa saja isi yang dicantumkan dalam opsi A dan opsi B berikut ini. Ya, Sebentar. kalau opsi A itu presiden. Baik, kami tadinya mau munculkan infografis, tapi ternyata ada kendala teknis sedikit. Baik, kita sebutkan saja paket. Kalau opsi A itu, kalau opsi A presidensial threshold-nya adalah 20% suara kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Kalau opsi B itu adalah 0%. tidak ada pemberlakuan presidensial threshold alias 0%. Kemudian untuk formula penghitungan suara menjadi kursi, opsi A berdasarkan kepada divisor varian Sanlek murni. Kalau kemudian B itu adalah berdasarkan kepada metode kuota hari. PAN menginginkan ada di untuk tengah-tengah itu ya, formulasi PAN, penghitungan suara berdasarkan kepada PAN untuk penghitungan kursinya berdasarkan kepada kuota hari. Karena sejak tahun 1955 kita mengadakan pemilu sampai pemilu 2014 kita ini melakukan metode kuota dengan berbagai varian. Untuk pemilu 2014 kita melakukan penghitungan konversi suara menjadi kursi adalah menggunakan metode kuota varian hari. Kemudian satu hal lagi soal presidensial threshold. Ini penting, posisi PAN tetap berdasarkan pada perspektif yuridis konstitusional, berdasarkan kepada putusan MK nomor 14 tahun 2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak, maka sebenarnya sudah tidak relevan lagi penggunaan pemberlakuan presidensial threshold karena menurut pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Peserta pemilu itu adalah melingkupi 3 kelompok. Pemilu, Mas Viva, maaf saya potong Mas Viva. Politik yang ikut pemilu presidensial threshold. Maaf saya potong dulu Mas Viva. Kita sudah tahu tentang yang tanpa ambang batas itu. Tetapi berarti bukankah ini sudah tergambar dalam opsi B sebenarnya? Sehingga sikapnya kan sudah kemudian apakah ini kemudian perubahan sikap terbaru dari PAN bahwa ini setuju dengan opsi B? Sebenarnya begini, PAN tetap berdasarkan kepada pendekatan yuridis konstitusional. Itu adalah merupakan pandangan politik dari Partai Amanat Nasional, karena kita merancang undang-undang ini harus berdasarkan kepada konstitusi. Prinsipnya begitu. Ya, artinya kemudian kalau yang diinginkan beberapa hal tadi yang diinginkan oleh PAN, misalnya dengan tanpa ambang batas merujuk pada putusan MK, lalu kemudian metode konversi suara itu adalah kuota hari, ini kan berarti kan sebenarnya gambaran dari opsi B begitu ya. Apakah ini kemudian tidak bergabung saja dalam keputusan untuk voting di opsi B begitu? Kenapa masih memikirkan untuk musyawarah lagi? Ya, kita tawarkan apakah dengan pendekatan seperti itu bisa dilakukan musyawarah mufakat apabila dalam batas waktu tertentu dan dalam titik tertentu tidak bisa ada kata mufakat, ya kita akan menyelesaikan sesuai dengan mekanisme demokrasi melalui pengambilan keputusan dengan voting. Baik, informasi tentang 10 sampai 15 10 atau 15% presidensial threshold yang informasinya sempat akan diambil oleh PAN begitu ya. Mungkin nanti klarifikasi oleh Bang Viva. Apakah ini hasil lobby dari Demokrat semalam? Demokrat bertemu dengan PAN, kemudian akhirnya keputusannya seperti yang disampaikan oleh Bang Viva malam ini.
Kalau Demokrat sampai malam ini tetap Jadi sebenarnya konsisten. secara prinsip, Ini Oke Mas, sebentar Mas Viva. Kita Kita secara akan konsisten bahwa Didi dulu. secara yuridis konstitusional, Ya baik Mas Viva. sampai malam ini kita konsisten tidak ada presiden ambang batas parlemen, ambang batas pemilihan presiden. Karena jelas itu bertentangan dengan konstitusi dan kita sangat taat pada putusan MK dan taat hukum. Oleh karenanya kalau ada ambang batas ini kan jadi aneh sekali. Yang jadi dasar pemilu yang mana? Karena ini kan dilakukan serentak. Ya. Jadi Partai Demokrat sampai malam ini sikapnya dan akan konsisten pada tidak ada ambang batas. Dalam pemilihan presiden untuk pencalonan Ya, presiden ya. begitu. Nah, tapi ketika sempat ada isu bahwa ada beberapa partai yang awalnya menginginkan tanpa ambang batas, kemudian sempat memilih jalan tengah antara 10-15% dan lain sebagainya, itu benar Demokrat kemudian langsung melakukan lobby-lobby kepada Seperti saya partai-partai katakan ini? tadi, kan putusan MK jelas ya, Ya, putusan ya. MK dan logika akal sehat juga jelas. Kalau ada ambang batas, apa gunanya pemilu serentak? Oke, iya. Pemilu serentak kan jelas serentak yang jadi dasarnya acuannya. Jadi maksudnya yang Demokrat mana tidak gitu loh. perlu lagi melakukan Ya, kita lobby-lobby untuk meyakinkan. akan fight ya. Masalah lobby ya tentu lobby ya biarkan berlangsung, tapi kita akan fight dalam posisi 0%. Kita akan Lobby yang di fight luar paripurna misalnya tidak di gedung namanya DPR di parlemen adanya lobby hal yang biasa, tapi kita punya pendirian bahwa 0% ini yang benar. Ya, yang tanpa ambang batas ini. Tanpa Oke. ambang batas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Viva terlebih dahulu karena memang harus segera memulai kembali begitu ya sidang di paripurna. Bang Viva, Ya. ini kami mendengar informasi bahwa fraksi-fraksi termasuk mungkin PAN begitu ya yang mengusung tanpa ambang batas untuk pemilihan presiden akan mengancam walk out dan kalau memang dipaksakan kemudian mekanisme pengambilan keputusannya dengan voting. Benarkah demikian, Bang Viva? Oh, tidak ada ancam-mengancam karena PAN tetap taat pada mekanisme dan peraturan yang ada. Oke. Sesuai dengan mekanisme demokrasi, kalau kemudian kata musyawarah mufakat tidak bisa, maka dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Nah, kita dalam lobby ini yang sedang berlangsung, kita masih upayakan agar ada banyak pertemuan, tinggal 2 lagi yang belum terselesaikan. Harus ada take and give, saling memberi dan menerima, saling mengalah dan saling membantu gitu dalam persoalan ini. Karena 3 hal sudah selesai, tinggal 2 lagi, soal presidensial threshold dan formulasi penghitungan suara menjadi kursi ini yang belum. Gitu. Bang Viva, apakah tidak khawatir PAN kalau kemudian kukuh dengan pemilihannya seperti itu, maka ini berlainan pilihannya dengan koalisi pemerintahan begitu, dan banyak pihak yang menyebut konsekuensinya ini bisa akan ada konsekuensi tersendiri bagi PAN jika tidak seirama dengan koalisi partai pemerintahan. Ya, jadi gini, kita berbicara soal membangun sistem kepartaian di Indonesia, membangun sistem presidensial, pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, membangun soal tata kelola pemilu. Kita telah membahas 3 undang-undang merevisi, undang-undang Pilpres, undang-undang penyelenggara pemilu, dan undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oke. Yang kedua, masing-masing partai itu mempunyai ideologi politik dan mempunyai basis konstituen sendiri-sendiri. Masing-masing punya identitas politik masing-masing. Nah, beberapa partai yang berbeda ideologi dan berbeda basis konstituen itu bergabung menjadi satu, menjadi partai politik pendukung pemerintah. Ya. Jadi partai politik pendukung pemerintah itu adalah merupakan bagian dari satu kesatuan, tetapi masing-masing partai politik tentunya berdasarkan kepada kepentingan subjektifnya juga punya kepentingan masing-masing, tetapi PAN berkeyakinan pandangan politik PAN seperti itu adalah dalam rangka untuk membangun sistem kepartian yang demokratis, untuk membangun demokrasi di Indonesia agar jalannya pembangunan ini bisa berjalan dengan bagus, membangun pemilu yang punya integritas. Jadi ada 2 hal yang mungkin berbeda, saya rasa itu adalah merupakan bagian dari demokrasi. Kami serahkan sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pandangan politik partai ini
kepada pemerintah bagaimana sebaiknya kami Oke, berserah kepada artinya PAN siap dengan segala konsekuensinya mempertahankan pandangan terkait dengan RUU Pemilu ini. Terima kasih Bang Viva, selamat bersidang lagi. Kita nantikan masyarakat Indonesia tentang keputusan dalam RUU Pemilu tidak molor lagi begitu ya. Terima kasih Bang Viva. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog malam hari ini dengan Mbak Titi dan juga Mas Eko. Kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya, opsi yang mengerucut kini adalah opsi A dan opsi B. Garis bawah dari opsi A, opsi B di paripurna tentang RUU Pemilu ini adalah bahwa opsi A mengusung presidensial threshold 20 atau 25%, sementara opsi B adalah tanpa ambang batas atau sering disebut begitu di berbagai pemberitaan 0% begitu, presidensial thresholdnya. Nah, tetapi Mbak yang berkembang sekarang Mbak Titi, ini Mbak Titi yang juga tadi memantau di paripurna begitu ya. Perdebatannya rupanya sejak awal dalam soal pandangan fraksi begitu ya. Itu lebih kepada mekanisme pengambilan suara untuk malam ini. Jadi belum bicara opsi A, opsi B dulu ini, tapi musyawarah ataukah voting. Sementara sekarang sudah banyak yang dari berbagai yang mengusung tanpa ambang batas begitu. Tidak layak ini voting karena pilihannya salah satunya inkonstitusional. Jadi tidak bisa menurut Mbak Titi, bagaimana yang berkembang saat ini? Iya, pembahasan tadi laporan Ketua Pansus kan juga sudah mengatakan pembahasan RUU Pemilu selama kurang lebih 9 bulan ini sudah menyelenggarakan rapat-rapat 67 kali katanya. Nah, tapi kan 5 isu krusial ini kalau kita lihat dari 5 ini yang belum selesai cuma 2, presidensial threshold dan satu lagi metode konversi suara menjadi kursi. Metode konversi suara jadi kursi pun ada perbedaan. Memang yang paling menonjol adalah presidensial threshold. Karena metode konversi suara jadi kursi tidak dihubungkan dengan konstitusionalitas statusnya. Jadi semua pihak memang punya posisi berbeda. Tapi mereka tidak membicarakan soal konstitusionalitasnya. Argumennya lebih pada keragaman politik, keberagaman politik. Mau yang mana, mau yang A, yang atau yang B begitu ya. Tapi kalau soal presidensial threshold, presidensial threshold sangat fundamental. Jadi akan lucu dan kemudian menjadi stigma tersendiri di mata publik kalau ada partai yang bicara soal isu konstitusionalitas, tiba-tiba dia bicara titik temu di angka. Padahal awal argumentasinya adalah ini tidak konstitusional. Mestinya kalau sesuatu yang tidak konstitusional tidak lagi bicara soal titik temu angka diturunkan pada mau berapapun. Ini beda dengan sebelumnya. Bahkan 1% pun itu tidak konstitusional. Betul, karena bicaranya di sini bukan lagi soal besaran, soal eksistensi. Jadi dia mau 0,5% pun selama ada threshold maka itu dianggap sebagai inkonstitusional. Tidak konstitusional. Soal bahasan musyawarah kan kalau pertemuannya antara konstitusional dan tidak konstitusional, musyawarah kan diharapkan pada ujungnya. Apakah kemudian diharapkan kelompok yang ingin threshold semua beranggapan perlu ada threshold gitu, dan kalaupun tidak ya tidak sama sekali. Tapi memusyawarahkan ini kalau tarikannya soal konstitusionalitas, tidak mungkin ditarik kembali partai yang sudah menyatakan ketentuan threshold ini sebagai ketentuan yang inkonstitusional gitu. Jadi ini yang kemudian. Jadi maksudnya sudah tidak pas lagi dimusyawarahkan di voting, artinya harusnya sudah otomatis tidak ada. Karena argumennya itu soal basis konstitusionalitas begitu. Kalaupun ada partai yang berubah posisi yang tadinya menginginkan threshold 0% karena argumentasi konstitusionalitas presidensial threshold, lalu dia mengatakan oke, karena musyawarah titik temu demi kepentingan bangsa dan negara kita 10% atau sama dengan parliamentary threshold 4%. Itu lompatan pikiran menurut Anda? Itu bukan lagi lompatan pikiran, itu logical fallacy ya. Jadi kesalahan logika berpikir begitu. Ini juga presiden yang tidak baik bagi publik karena satu sisi dia mengatakan inkonstitusional tapi dia mengambil keputusan yang inkonstitusional dengan alasan menemukan titik temu begitu. Jadi kalau dilihat dari argumentasi, kalau kita lihat tadi 3 fraksi kan ngotot sekali itu inkonstitusional, Demokrat, Gerindra dan PKS. Maka bagi kami akan sangat aneh kalau kemudian 3 fraksi ini berubah posisi dan demi musyawarah kemudian mengubah menjadi oke lah 10% Tapi tadi Pak Didi sudah menyatakan konsisten. Nah sekarang saya tanya ke pihak dari istana dulu, pemerintah terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kan bicara tadi ya soal konstitusional, inkonstitusional. Tapi kita ingat betul Presiden terus mengatakan bahwa
20-25% ini untuk menguatkan sistem presidensial. Tapi kalau kemudian yang dipermasalahkan basis konstitusional tadi seperti kata Mbak Titi, bagaimana ini? Saya kira ada dua hal ya. Melihatnya sebenarnya sederhana. Ini sebuah produk undang-undang yang nanti akan dihasilkan. Yang kaitannya erat kaitannya dengan kepentingan mereka yang membahas gitu, partai politik ini. Nah, disitulah letaknya. Kita ambil contoh aja tadi satu yang soal formula ya. Kalau Anda jeli misalnya sekarang, misalnya kayak Mbak Titi ini, pakai aja data lama, simulasikan dengan dua formula itu, pasti kepentingannya akan berbeda, hasilnya akan berbeda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, kalau partai saya di satu daerah kalau partai saya di satu daerah, kemarin dapat 1 kursi, padahal nilainya itu hanya 40% misalnya. Tapi kalau kemudian dengan sistem yang baru, ini kan kuota hari ini, ya, yang baru misalnya, disimulasi ternyata kemudian nggak jadi gitu, jadi nggak dapat gitu loh. Nah, ini pasti sudah terjadi simulasi-simulasi semacam itu, sehingga kemudian masing-masing partai akan ada pada pilihan mempertahankan kepentingannya. Itu satu. Itu ya. yang soal metode konversi suara ya. Metode konversi suara. Saya pernah bicara di sini waktu itu dengan ada Perludem juga, bahwa saya melihat ini persoal kepentingan. Karena kuota hari ini, ya satu, saya ingin ke situ lagi. Kuota hari ini nggak jelas batasan perolehan suaranya. Sehingga apa? Ketika nanti ini serentak ya, terjadi serentak. Serentak ini kan one man one vote. Pilihan presiden, ya. Sementara kemudian pilihan legislatif itu prakteknya one man one vote, ketika milih partai dan sebagainya. Tapi ketika dikonversi ke dalam suara, ternyata tidak one man one vote. Contoh ya, partai pendukung pemerintah kemarin, suaranya hampir 41%. Suaranya kursinya. Tapi ketika dikonversi ke dalam kursi hanya 36%. Sehingga harus ke sana kemari menarik ini, menarik itu sehingga kemudian supaya kemudian dukungan pemerintah menjadi kuat. Ini yang soal kepentingan satu hal ya. Sehingga kemudian tadi menyangkut soal presidensial threshold. Menurut saya juga artinya begini, landasan pemerintah juga konstitusional. Coba dibaca di dalam konsideran ya. Keinginan untuk membentuk pemerintahan yang efektif dengan basis dukungan politik yang kuat itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, disitulah kemudian misalnya apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya sejak nggak usah zaman Pak Jokowi JK, zaman Pak SBY pun itu terjadi. Beda tapi Pak. Bukan itu yang saya maksudkan bukan situ ya. Konteks di dalam politik kita. Ya, yang terjadi adalah sistem parlamentarisasi presidensialisme. Apa itu sistem parlamentarisasi presidensialisme? Artinya adalah bahwa produk pemilu itu menghasilkan sistem parlemen yang tidak seimbang dengan ya, intinya harus kuat lah ya, presiden punya dukungan yang kuat. Yang terjadi. Ini terjadi dalam pemerintahan Pak Jokowi JK juga. Dalam 1 tahun pertama. Kita dengan dukungan 36%. Sementara pasangan ini dipilih oleh 53%. Nah, situasi yang hampir setahun terjadi itu pernah dialami juga oleh Pak SBY. Terjadi parlamentarisasi presidensialisme. Jadi pseudo presidensialisme. Nah, sehingga produk-produk undang-undang, kebijakan dan sebagainya nggak terjadi. Padahal di dalam sistem undang-undang kita itu menganut sistem convergence of power. Jadi artinya itu kebijakan itu harus nggak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ada persetujuan DPR, mendapat persetujuan dan sebagainya. Disitulah kemudian pentingnya pemerintahan efektif itu mendapat dukungan politik yang kuat. Gitu. Tapi kalau pertanyaan kemudian soal yang dimasalahkan adalah soal basis konstitusional. Ya itu konstitusional, konstitusional. Gitu. Tapi hitungan kalau kita merujuk ke threshold pemilu yang lalu kan ingin lebih memperkuat dukungan karena ada problem di pemilu yang lalu. Pemilu yang lalu kan angkanya juga 20%. Pemilu sekarang 20%, tidak mengubah peta apapun. Kalau alasannya ke sana. Yang kedua adalah kalau bicara power, harusnya the existing power. Karena kita bicara 2019. Tapi threshold yang dirujuk, kekuatan politik yang dirujuk,
adalah kekuatan politik pada masa lampau, yaitu kekuatan politik pemilu sebelumnya, produk 2014. Rencananya mau ngambil Kita kesana bicara gitu future power, bagaimana mengkonsolidasi kekuatan politik. Tapi kemudian yang dirujuk adalah kekuatan politik pada masa lampau itu. Mbak, tapi memang ada ketentuan bahwa yang akan diambil itu adalah pemilu sebelumnya, itu sudah di tertulis draft di dalam RUU Pemilu, hasil pemilu periode sebelumnya. Walaupun kemudian tadi diperdebatkan periode sebelumnya yang mana, 2004, 2009 atau 2014. Kalau Nasdem kan bicara 2014. Sebenarnya upaya untuk memperkuat presidensialisme itu kan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Termasuk juga bicara tentang sistem kepartaian, sistem pemilu dan seterusnya. Tapi sayangnya di sini kita sekali lagi kita lupa bahwa desain pemilu serentak sendiri adalah rekayasa engineering, kalau di bahasa Indonesia kan rekayasa kayak gimana gitu ya. Electoral engineering untuk memperkuat presidensialisme. Jadi itu sendiri merupakan sudah wadah untuk memperkuat presidensialisme. Nah, jangan kemudian kita menariknya pada kekuatan politik pada masa lampau. Apalagi ada pasal 6 ayat 2. Pemerintah ya. Jadi ambang batas yang akan digunakan yang mana nih Pak? Apa benar yang lalu 2014? Kalau itu digunakan seperti yang Mbak Didi katakan, ini kan logikanya akan terjadi kekacauan konstitusi, kekacauan berlogika. Karena 2019 kan konstelasi politik akan sangat berbeda. Bisa partai-partai yang tadinya suaranya banyak bisa tambah, bisa sebaliknya juga. Bisa partai-partai bawah dan menengah meningkat ke atas. Dan keadaan real saat itu adalah sesuai dengan perhitungan suara 2019. Kalau dipakai 2014, 2009 atau yang sebelumnya, ini bagaimana logikanya gimana Pak? Jadi saya perlu penjelasan ya Pak. Ya logikanya begini, ini jadi host juga. Harus memberikan masukan kepada masyarakat. Tapi seringkali memang itu disampaikan oleh Pak Didi kalau bicara tentang... Nggak apa-apa juga. Artinya begini, pemilu 2014 presiden juga batasannya adalah hasil pileg yang terpisah, karena memang kondisinya terpisah. Nah, untuk tahun ini, untuk pemilu serentak ini kan sesuatu yang kemudian antara pemerintah DPR mengambil sebuah konsensus nasional kan. Apa yang dilakukan ini ada konsensus nasional. Jadi kalau itu terjadi, nah kemudian titik mengambilnya konteksnya pemilu yang lalu, nah itulah konsensus nasional gitu, konsensus politik. Kesepakatan. Kalau konsensus kan sudah sepakat semuanya. Ini masalahnya kan belum sepakat, Pak. Yang pasti tidak tidak kan adil. biar Partai yang 2014 kursinya banyak pasti diuntungkan. Partai-partai baru bagaimana, Pak? Nah, kalau, jadi nggak punya peluang semua. Soal diuntungkan nggak diuntungkan. Ini belum ada konsensus saya kira. Partai besar juga merasa tidak ada konsensus karena orang mencari dasarnya yang mana. Secara akal sehat, kita berbicara sebelum konsensusnya tercapai begitu. Ini belum tercapai. Nah, tapi ketika itu kemudian yang dipermasalahkan ini bagian dari membicarakan konsensus itu begitu loh Mas Eko. Nah, itu akan diambil dari kalau dari pemilu sebelumnya, maka akan ada salah satunya yang juga sering disebutkan ketidakadilan bagi partai-partai yang baru ikut pemilu misalnya, dan mereka sudah lolos dan menjadi peserta pemilu begitu. Nah, ketika mereka ikut, kalau diacu pada pemilu sebelumnya, posisi partai-partai baru ini akan seperti apa kemudian? Ada ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu itu? Enggak, artinya bukan. Ini kan soal asas proporsionalitas. Di dalam pemilu kan selalu menggunakan asas itu. Artinya apa? Bahwa ketentuan untuk partai ini berlaga di dalam pilpres yang akan datang. Nah, mereka harus sudah punya istilahnya aset politik sebelumnya. Nah, itulah suara itu, gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian startingnya sama, profesionalitasnya di mana? Jadi artinya mereka bisa bergabung, gitu loh. Tetap bisa bergabung mengikut pemilunya, tetapi... Oh, bisa aja. Kalau pemilunya kan nggak dilarang mereka. Tapi mereka merasa kalau kemudian sebagai peserta baru, ya mereka bergabung. Ya nggak adil kalau diharuskan bergabung. Mereka punya independensi harusnya. Karena serentak harusnya semua dari nol lagi dimulai. Semua berhak. Yang benar logikanya kalau disebut tadi proporsional, kalau harus bergabung pasti akan cenderung bergabung ke yang kuat. Ini kan nggak adil, seolah ditarik ke satu kekuatan politik yang paling kuat saat ini. Ini kan jadi nggak fair. Dan padahal kekuatan yang dikatakan paling kuat ini, apakah benar-benar realnya akan demikian, akan lebih kuat dibanding 2014? Saat pemilu legislatifnya, nah, kan karena serentak kunos, tidak ada yang tahu kan.
Karena 2019 lah baru ketahuan. Oke. Jadi nggak fair menurut saya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ulasannya setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Nggak ada politik. Baik, sekarang saya minta komentar dari Mbak Titi. Tadi sudah terlihat bagaimana argumennya berbeda antara dari pihak istana dan juga dari Partai Demokrat. Tadi kan Pak Eko sempat sebutkan bahwa untuk mencalonkan mestinya partai punya modalitas ya yang bisa digunakan. Makanya dirujuk perolehan kursi dan juga suara hasil pemilu legislatif. Sebenarnya untuk mencalonkan presiden, modalitas yang harus dimiliki partai kita itu sangat luar biasa. Yaitu? Sebab dia harus jadi peserta pemilu. Dan menjadi peserta pemilu Syaratnya di luar Indonesia biasa ketat. paling salah satu yang paling sulit di dunia. Sudah cukup harus artinya punya maksudnya? kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan seluruh Indonesia, keanggotaan 1000 per kabupaten kota atau 1/1000. Itu modalitas aset yang sangat luar biasa. Itulah sebenarnya prasyarat yang kalau kita mau sebut ambang batas yang sebenarnya. Bahwa ambang batas untuk mengusung presiden adalah kamu harus jadi peserta pemilu dulu. Dan syarat untuk menjadi peserta pemilu itu beratnya alang kepalang. Tidak semua partai politik bisa menjadi peserta pemilu. Punya badan hukum belum tentu, karena harus diverifikasi lagi oleh KPU. Dan verifikasinya lebih susah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat. Coba saya garis bawah. Jadi artinya bukan ada tanpa syarat begitu. Bukan Syaratnya ada sudah tanpa ada. syarat. Syaratnya berat sekali. Jadi peserta pemilu dulu, dan jadi peserta pemilunya sulit bukan main. Dan itu tidak semua partai politik berbadan hukum bisa menjadi peserta pemilu. Ini yang sudah berbadan hukum bahkan ya? Iya, gitu. Yang sudah berbadan hukum pun belum tentu bisa jadi peserta pemilu. Harus diverifikasi dan belum tentu menjadi peserta pemilu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga dari aspek kemanfaatan bagi kualitas pemilu 2019. Mestinya, satu, RUU pemilu ini sudah terlambat disahkan. Dari janji-janjinya bulan April, sekarang sudah mau akhir Juli. Sementara 2019 pemilunya serentak. Mestinya RUU pemilu yang sudah terlambat ini ketika disahkan, KPU tidak boleh diganggu dengan gugatan-gugatan hukum yang bisa mempengaruhi kinerja mereka. Ketika ada dua pilihan, antara satu membuat kebijakan yang bersahabat dengan penyelenggara pemilu yang bisa diterima, maka kenapa ini yang tidak dipilih? Sehingga penyelenggara pemilu itu bisa berkonsentrasi menyiapkan pemilu serentak yang baru pertama kali akan kita selenggarakan dalam sejarah Indonesia. Bisa dibayangkan. Jadi ini sangat mengganggu KPU sebenarnya menurut Anda? Ada beberapa pasal yang sudah sangat akan mengganggu KPU. Misal satu, sekarang ada ketentuan bahwa partai politik yang sudah pernah diverifikasi dengan syarat yang sama menjadi peserta pemilu tidak perlu diverifikasi lagi. Beberapa partai baru sudah bilang kita akan pergi ke MK, gugat pasal ini. Karena presidennya di 2014. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada presidensial threshold, berapapun angkanya, beberapa kelompok, tidak hanya partai politik, pegiat pemilu, pegiat demokrasi, asosiasi HTN, HAN, itu sudah mengatakan kita akan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Bukan untuk kepentingan kelompok elit tertentu, tapi karena kita berdiskusi soal hak konstitusionalitas. Gitu ya. Nah, kenapa tidak kemudian kita beri ruang kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu 2019 ini dengan baik tanpa gugatan-gugatan atau gangguan-gangguan hukum. Apalagi RUU pemilu ini sudah sangat terlambat. MK bilang pemilu serentaknya diputuskan kan Januari 2014. Kenapa tidak langsung 2014? Di pertimbangan hukumnya disebutkan agar ada waktu yang cukup untuk menyiapkan aturan hukum. Karena kita harus beradaptasi dengan budaya hukum yang baru yang namanya pemilu serentak. Ini kita serba injury time, bahas 3 substansi undang-undang. Padahal waktu sudah 5 tahun ya? Betul. Hampir 5 tahun lah. Substansi undang-undang yang sebelumnya tersebar di 3 undang-undang berbeda dijadikan satu, dibahas 9 bulan. Karena apa? Karena terlambat gitu. Jadi prioritas legislasinya baru 2016. Diserahkan ke DPR baru Oktober. Ya jadinya begini. Mungkin pemerintah udah yakin akan menang di MK kali kalau misalnya digugat. Begitu Mas Eko kira-kira Mas Eko. Karena yakin dengan soal konstitusional tadi itu, bahwa presidensial threshold yang diajukan 20-25% itu konstitusional. Iya tentu kan. Artinya dasar pertimbangannya itu ada di dalam konsideran RU ini. Nah kalau soal kemudian ada pihak atau partai politik misalnya yang mau menggugat, ya tentu ini bagian dari proses demokrasi.
Nah, itu saya kira Tidak menjadi pertimbangan bahwa KPU nanti kerjanya malah akan mepet-mepet dan lain itulah sebagainya. yang kemudian yang menjadi concern tentu kita bersama agar schedule pelaksanaan pemilu ini tidak terganggu lah. Ini yang misalnya KPU meskipun dengan draft yang masih belum diputuskan, akan diputuskan malam hari ini, langkah-langkah mereka menurut saya sudah bisa mulai mempersiapkan ya hal-hal yang maksudnya yang lain yang sudah disepakati walaupun belum ketok palu. Seiring ya. Artinya tidak kemudian startingnya menunggu itu menjadi undang-undang baru kemudian mereka akan mulai. Nah ini tentu tugas tambahan dari KPU untuk mensiasati strategi supaya tidak nantinya terlambat. Ya, jika kemudian dilihat pada sampai malam hari ini, ya ini kan masih skors dan sangat lama rupanya skors. Awalnya kan hanya 2 jam saja, tapi kemudian sampai jam saat ini hampir pukul 9 belum juga dimulai. Sepertinya ini akan ada informasi kami terima alot sekali karena ada yang memaksakan langsung saja voting. Tapi bagaimana sikap Demokrat kalau misalnya kemudian voting yang memang harus yang diambil sebagai cara untuk mengambil keputusan? Saya kira kita terus akan melakukan lobby-lobby ke semua pihak bahwa 0% ini yang paling benar dan konstitusional ya. Jadi voting ini kalau bisa dihindarin karena menurut hemat kami ya jelas bertentangan dengan konstitusi. Apa yang masih membuat yakin Partai Demokrat atau fraksi Demokrat di DPR bahwa dengan melakukan lobby-lobby ini masih bisa jalan? Karena kan sudah ada banyak waktu juga lobby-lobby sudah dilakukan semenjak dari pansus sudah berjalan dan cukup alot sekali, bahkan sampai dibentuk paket dan lain sebagainya. Di paripurna ini apalagi mau di-lobby lagi? Namanya kan usaha kita lakukan ya, usaha terbaik yang konstitusional. Karena dan kita menyayangkan juga andai pihak pemerintah dalam hari ini kan jelas putusan MK nih, kalau nggak dipatuhi bagaimana? Apakah pemerintah yakin bahwa MK itu akan bertentangan dengan putusan sebelumnya kan? Kalau berpikiran demikian kan jadi absurd juga, jadi aneh juga. Jadi menurut hemat saya pihak pemerintah harus memberikan contoh yang baik juga, mematuhi konstitusi ya putusan MK. Sehingga kalau ini kan rakyat akan hormat juga pada apa yang dilakukan pemerintah. Karena kalau pemerintah bertentangan dengan putusan ini kalau sudah disebut pemerintah tidak mematuhi putusan MK, bagaimana itu Mas Eko? Kenapa? Pasti itu sudah dilakukan terutama oleh Depdagri ya, kajian terhadap putusan itu gitu loh. Sehingga kemudian dalam draft RUU-nya itu pemerintah mencantumkan ketentuan 20% kursi dan 20% jumlah suara, 25% jumlah suara. Nah itu tentu sudah berdasarkan kajian ya. Saya kira itu. Jadi bukan berarti tidak mematuhi putusan MK di situ ya? Karena memang dalam putusan MK terkait dengan yang disebutkan adalah tentang keserentakan. Ini kan sebuah keyakinan dan persepsi ya. Sehingga nanti apakah itu persepsi benar atau tidak, kemudian ada pada langkah uji materi itu tadi. Oke, dalam rapat paripurna tadi juga ketika pandangan fraksi ada salah satu anggota fraksi dari koalisi pemerintahan begitu dari fraksi Partai Nasdem yang mengutarakan cukup keras begitu ya. Tadi kita sama-sama lihat Mbak Titi mengatakan bahwa sudah jangan bicara soal konstitusional atau inkonstitusional, tapi putuskan saja ini siapa yang akan menang voting, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Tetap artinya udah jangan bahas lagi. Itu mungkin benar, apakah mungkin benar supaya tidak mundur lagi pembahasannya ke belakang karena itu kan soal yang sudah dilewati. Sekarang tinggal kalau memang Anda setuju opsi B silakan, yang kami setuju opsi A silakan, tinggal voting aja. Itu bagaimana Anda melihat ini? Ya karena kan peta kalau kita hubungkan dengan kepemilikan kursi di DPR sudah bisa kita baca. Kalau kita voting, kalau di voting maka yang memilih opsi A itu kan akan lebih banyak. Jadi kenapa? Jadi percaya diri maksudnya? Iya, itu kalau kita lihat kan yang menyampaikan tadi Pak Taufikul Hadi ya dari Nasdem. Tapi saya kira begini, ketika bicara soal nggak usah lagi nih ngomong inkonstitusionalitas atau konstitusionalitas, sebab kalau yang diputuskan misalnya threshold itu 0% atau tidak ada ambang batas
syarat untuk mencalonkan presiden, maka kan tidak ada ruang lagi untuk bicara yang namanya sekian persentase kursi atau sekian persentase suara. Tapi kalau yang diputuskan itu ada syarat perolehan kursi atau perolehan suara, maka kan itu akan ada upaya hukum ke depan. Tapi setidaknya syarat itu sudah ada gitu. Nah, lain kalau syarat itu tidak ada. Kalau syarat itu tidak ada kan nggak mungkin diada-adakan gitu. Jadi voting ini akan memuluskan untuk mengadakan itu. Sementara dari sisi peta sekarang ini kalau kita lihat kan posisinya itu yang sudah pasti 5 gitu ya. PDIP, Golkar, Nasdem, P3 dan juga Hanura gitu. Bahkan ini luar biasa nih kalau untuk kepentingan partai politik anggota dewan rajin semua. Dari 560 yang hadir 534. Wah, luar biasa ya. 26 yang tidak Karena ada hadir. seruan dari semua partai agar jangan ada yang bolos. Nah, mudah-mudahan ini konstan gitu ya, kinerja ini dipertunjukkan. Kita akan lihat lagi pernyataan lebih lengkap apa yang disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem terkait dengan hal ini. Amar putusan MK tidak pernah membatalkan pasal 9 tentang ambang batas presiden threshold 20%. Ini harus kita ingat selalu. Yang ditegaskan dalam pasal ini adalah terkait dengan keserentakan pemilu ini. Jadi jangan sekali-sekali kalau kita tidak paham, kita berbicara dan menafsirkan sendiri tentang masalah institusional. Yang kedua harus diingat, semua fraksi terlibat di dalam pembahasan undang-undang ini. Kalau kemudian sekarang berbeda berbicara, saya yakin fraksi tersebut barangkali tidak pernah masuk. Ini penyakit selalu yang kita harus hadapi di tempat kita ini. Karena itulah bicara mengenai masalah demokrasi, prinsip demokrasi itu tidak perlu kita bicarakan di sini lagi. Demokrasi itu adalah apabila kita telah sepakat, kita setuju semua, itu demokrasi. Jangan kemudian kita putuskan begini, kemudian kita berbeda di belakang. Itu adalah pencuri namanya. Ingatkan kepada pimpinan. Kita telah memiliki sejumlah alternatif di sini. Ini adalah kesempatan yang dibuat oleh Pansus. Sekarang kita putuskan, tidak ada yang tidak konstitusional kalau tidak ada di sini. Kalau memang kita tidak setuju, kita bawa ke MK, kita jiar, tidak ada masalah. Ya, itu kurang lebih pernyataan dari Taufikul Hadi yang sempat kami rekam. Saya kira dia yang keliru. Kenapa dari awal Demokrat jelas tidak ingin ada ambang batas di dalam syarat pemilihan presiden ya. Jelas dia menafsirkan sendiri. Makanya sikap kami sampai sekarang demikian karena dari awal kita konsisten bahwa tidak perlu ada ambang batas karena pemilu mana yang jadi dasar. Kalau pemilu lalu kan ibarat kalau kita beli karcis ini ya, naik kereta api, karcis yang udah disobek kita pakai lagi. Logikanya bagaimana masa dipakai karcis yang udah disobek? Jadi tapi keliru di awal tadi disampaikan juga bahwa ingat putusan MK itu tidak pernah membatalkan pasal 9 tentang saya kira kalau dibaca lengkap tidak demikian. Dia bagaimana dibaca lengkap dari Pak Didi? Ya jelas karena pemilu serentak tidak ada ambang batas. Tidak ada ambang batas itu sangat logis sekali apa yang dilakukan. Oh, itu menjadi tafsir sendiri ya? Bukan tafsir sendiri, memang demikian penafsirannya. Ya tanpa putusan MK pun andai tidak ada logika akal sehat mengatakan ini pemilu serentak, ambang batas mana yang digunakan. Tetap kesana ini artis yang sudah disobek dipakai lagi untuk nonton sepak bola. Gimana? Mas Eko bisa menerima analogi ini tadi, seperti misalnya karcis sepak bola yang sudah dipakai atau karcis kereta yang sudah sobek kok pakai naik kereta lagi begitu? Enggak. Artinya begini, kita kan melaksanakan dan mendasarkan pada keinginan terjadinya pemilu serentak yang pada tahun ini, pada tahun 2019 ini ya. Nah, ini kan perlu ada sebuah konsensus politik, konsensus nasional, supaya, nah itulah yang kemudian diputuskan sekarang ini, yang akan diputuskan sekarang ini, belum diputuskan ya. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi starting, gitu loh. Nah, artinya kalau nggak tercapai konsensus lagi, itu bagaimana? Karena disebut masih ada yang inkonstitusional tadi. Kenapa? Kalau tidak tercapai kesepakatan itu bagaimana? Karena satu pihak meyakini. Kan mekanisme di Dewan Pak Didit paham sekali pasti akan ada terjadi voting sebagai jalan terakhir ya. Tapi tadi dimasalahkan votingnya tadi pilihannya yang satu inkonstitusional tadi disebutnya seperti itu. Soal itu
masing-masing punya landasan secara konstitusional. Sehingga itu perlu misalnya ada wadah atau lembaga uji materi, yaitu di MK. Gitu loh. Oke, Mbak Titi? Ya, kita berharap tentu RUU Pemilu ini mau tidak mau harus ada kepastian hukum. Bisa dibayangkan event politik yang maha penting bagi perjalanan konsolidasi demokrasi kita di 2019 dihantui oleh keterlambatan produk infrastruktur hukumnya. Jadi demokrasi itu memerlukan infrastruktur hukum. Dan sayangnya 2019 belum apa-apa, yang menjadi tonggak penting demokrasi kita RUU Pemilunya tarik ulur, injury time, dan terlambat disahkan. Terlambat disahkannya ini karena ada memang peraturannya yang membingungkan atau sebenarnya sudah ada peraturan yang jelas, cuman tarik-menarik kepentingannya yang kuat? Dia, karena tarik-menarik dan keterlambatan kita, kegagapan kita dalam melakukan konsolidasi politik. Dan mesti ini harus diakhiri, agar satu, kepercayaan publik terhadap proses politik yang berlangsung itu akan tetap baik. Yang kedua, penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pemilu yang jurdil, demokratis, dan juga konstitusional itu kita akan yakini akan kita dapatkan di 2019. Jika memang kondisinya tetap seperti ini, kita akan nanti melihat lagi bagaimana perkembangan di gedung DPR. Rupanya judul kami untuk malam hari ini, rampungkah RUU Pemilu malam ini akan selesai atau rampung begitu. Ini juga masih terus menjadi tanda tanya begitu Pak Didia. Tapi kita berharap semuanya bisa benar-benar rampung. Besok pagi kita bisa mendengar kabar, oh sudah ditentukan begitu. Tapi nggak tahu lagi kalau ada uji materi lagi. Sementara saya ucapkan terima kasih Pak Didi, terima kasih juga Mbak Titi dan juga Mas Eko telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini. Kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.